Itu tuh di kamar mandi itu kedengeran kayak suara rintihan gitu. Perempuan. Jadi di dalam mimpinya ini si Puji ngobrol sama si sosok perempuan ini. Dia bilang dulunya sebelum pabrik itu dibangun, dulunya itu sawah dan rawa-rawa. Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Jadi waktu itu dia diperkosa. Pas aku buka pintu, dia balik badan, si cewek yang ada di pabrik itu, dan dia ikut ke orang bisa. Di sana dia bilang dia diruat, mungkin diruqyah. Dan selama diruqyah itu dia bilang sosok ini menceritakan ulang lagi kejadian yang sebelumnya dia udah ceritain juga ke si Puji ini. Dia ceritain dia cuman pengen minta tolong sama Puji untuk cari nih 5 orang lagi adanya di mana, karena dia masih sakit hati banget sama perlakuan dari orang-orang ini yang udah tega memperkosa dia sampai akhirnya dia dibunuh dan kedua matanya dicongkel. Halo masih kembali lagi bersama aku Ara Ferdian di Horor Gasi. Tapi hari ini aku nggak sendiri, aku ditemenin lagi sama narasumber kita. Halo. Kenalin dulu dong namanya siapa? Iya. Mungkin lupa. Halo, aku Firda. Oke, jadi hari ini aku nggak banyak ngomong sendiri kayak biasanya. Hari ini yang banyak cerita adalah Kak Firda. Kak Firda boleh diceritain ke para Basti hari ini mau bahas apa sih kita? Oh iya, hari ini aku mau berbagi pengalaman aku selama kerja di salah satu pabrik di daerah Cikarang. Mungkin lebih tepatnya kayak ketempelan kuntilanak. Kak Firdanya? Jadi aku sama teman aku. Oh iya, jadi waktu itu ada buka lowongan di salah satu pabrik di daerah Cikarang. Aku putusin untuk coba ngelamar kerja di sana. Kebetulan rumah aku juga di daerah Bekasi, nggak terlalu jauh. Pas di sana itu seperti biasa, jadi banyak juga pelamar kerja yang lain. Jadi kita di situ berbaur. Ada satu teman aku, mungkin di sini namanya aku samarin aja kali ya. Oke. Sebut aja Puji. Jadi dia itu dari Surabaya, cuma dia sudah menetap lama di daerah Bekasi juga, cuma beda tempat sama aku. Di situ kita sama-sama ngelamar kerja dan alhamdulillahnya kita sama-sama diterima di pabrik yang sama. Jalan seminggu kerja, itu aku sama Puji itu masih bolak-balik Bekasi Cikarang sampai akhirnya kita berdua mungkin karena ngerasa sama-sama klop kali ya. Jadi kita berdua tuh mutusin untuk cari kos-kosan atau kontrakan di daerah deket pabrik di sana. Dapatlah kos-kosan yang kita mau. Karena rata-rata kos-kosan itu kamar mandinya di luar, nggak boleh di luar. Jadi kita pesen ngontrak atau kos satu kamar itu berdua, aku sama Puji. Sebulan kerja nggak ada masalah apa-apa. Cuma memang dari hari ke hari jadi makin intens ya, deket karena kan kita satu kosan berdua, jadi saling tukar cerita gitu. Yang mana ternyata Puji ini juga peka akan hal-hal gaib sama kayak aku. Oh, bisa ngeliat juga. Iya, dia peka. Terus berawal dari di kamar mandi di pabrik. Mungkin karena waktu hari itu si Puji ini lagi kurang sehat, tapi dia maksain untuk tetap masuk kerja, nggak izin. Karena biasanya kalau badan lagi nggak fit, kondisi lagi nggak enak, itu orang-orang peka itu jadi lebih berasa gitu ya. Dia pingsan di kamar mandi, di toilet pabrik itu. Dia pingsan, yang nemuin pertama itu teman kerja aku juga. Sampai akhirnya rame lah, dia dibawa ke keluar dari toilet untuk disadarin dulu gitu. Setelah dia sadar, aku coba ajak dia ngobrol. Aku tanya, kenapa kok bisa pingsan? Apa mungkin karena dia ngerasa gak enak badan atau gimana? Dia bilang ya salah satunya karena lagi gak enak badan. Terus juga tadinya dia gak mau cerita di tempat itu, dia mau ceritanya nanti di kos-kosan gitu. Cuman mungkin dia berasa ngeganjel, akhirnya dia cerita sama aku nih. Jadi pas lagi di kamar mandi itu kan ada tiga pintu toilet gitu. Jadi kalau buka toilet ada ruangan lagi. Iya, ada 3 pintu. Yang mana di paling pojok itu ada kaca sama wastafel.
kecil. Pas dia lagi cuci tangan, selesai dia pipis mungkin, dia cuci tangan, dia lihat ke kaca, di belakang dia itu ada cewek berdiri, tapi posisinya tuh kayak mau cekek dia. Gitu. Cewek, rambutnya acak-acakan gitu. Kuntilanak. Ya bisa dibilang itu kuntilanak. Rambutnya berantakan dan mukanya itu nggak ada bola matanya. Iya, nggak ada bola matanya dan mukanya tuh hancur gitu. Dan setelah si Puji cerita ini, aku baru berani ngomong karena memang sebelumnya aku pun ngelihat cewek yang sama, sosok cewek yang sama. Udah pernah ngeliat Iya. juga di toilet itu juga? Di toilet itu juga. Jadi di toilet itu ada 3 pintu dan satu pintunya itu nggak bisa dibuka. Itu dikunci dengan alasan WC-nya rusak. Di toilet pintu keberapa tuh? Di toilet yang pertama, pintu pertama. Pintu pertama kalau dari pintu kamar mandinya begitu dibuka. Itu yang paling awal ya? Iya, yang paling awal itu nggak bisa dipakai karena WC-nya rusak. Yaudah, singkat cerita, akhirnya kita pulang ke kos-kosan. Aku coba untuk ngobrol lagi sama Puji karena kondisinya setelah pulang dari pabrik itu ke kos-kosan, Puji tuh masih kayak shock, masih kayak kaget. Walaupun mungkin dia udah terbiasa sama hal-hal kayak gitu, tapi kayaknya dia kaget banget gitu karena dia bilang dia mau dicekek gitu kan. Aku coba untuk ngobrol sama Puji biar dia lebih tenang. Malamnya itu yang aku inget pas Puji lagi tidur, kalau ke dapur itu kan mesti keluar dulu dari kamar. Jadi aku tuh ke dapur memang mau bikin makan. Jadi dapur sama kamar mandi itu bersebelahan. Karena posisinya keluar, itu tuh di kamar mandi itu kedengeran kayak suara rintihan gitu. Perempuan. Dan aku coba buka pintu kamar mandi, itu perempuan yang sama yang ada di kamar mandi pabrik. Ikut? Iya, dia ikut. Dengan posisi dia lagi menghadap ke tembok belakang. Pas aku buka pintu, dia balik badan, si cewek yang ada di pabrik itu, dan dia ikut. Terus aku coba beraniin diri ya, coba nanya gitu, kamu mau ngapain di sini? Oh my God. Dia bilang dia itu suka sama temen aku itu, Puji. Karena Puji itu anaknya kalem banget, memang nggak banyak omong, baik banget, kalem banget. Mungkin kalau Puji nonton, halo Puji, semoga kamu masih selalu sehat sampai saat ini. Terus selesai bikin makan, setelah aku ajak ngobrol si sosok ini, aku balik lagi ke kamar. Puji itu udah lagi duduk, tapi dengan kondisi ngelamun. Aku tanya, Puji kenapa? Apa ada yang dirasa atau apa? Enggak, dia nggak ngomong, dia diem aja. Tetap dia ngelihatnya ke arah tembok. Tatapan kosong? Iya, tapi diem aja, tatapannya kosong. Dia nggak ngomong sepatah kata apapun, sampai akhirnya aku baca-bacaan yang aku bisa nih, dia nangis jadi-jadinya. Terus dia ngerasa sedih, dia ngerasa kayak sakit, tapi kayak nggak bisa diceritain. Terus aku tanya, kenapa? Emang awalnya kenapa? Jadi dia tuh antara sadar nggak sadar, dia lagi tidur, dia didatengin sama sosok perempuan yang ada di kamar mandi pabrik itu. Dia bilang, aku mau ikut kamu, aku pengen ceritain semuanya yang terjadi sama kamu, aku pengen kamu tahu kenapa aku bisa seperti ini. Dia bilang gitu. Wujudnya maksudnya bisa kayak gini? Iya, kenapa aku bisa sampai seperti ini. Jadi antara sadar atau enggak, Puji ini cerita kayak apa ya, kayak sambil bengong, tapi dia cerita sama aku. Jadi di dalam mimpinya ini si Puji ngobrol sama si sosok perempuan ini. Dia bilang dulunya sebelum pabrik itu dibangun, dulunya itu sawah dan rawa-rawa. Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Jadi waktu itu dia diperkosa. Dia diperkosa sama 8 orang laki-laki di masa hidupnya. Yang akhirnya dia dibunuh, dibuang ke situ, dan kedua matanya dicongkel gitu. Oh my God, aku pikir ini film doang. Enggak, tapi memang itu dia menceritakan berdasarkan kisah hidup dia dulunya. Kenapa akhirnya dia sampai menetap di pabrik itu? Karena bagian toilet
yang sering dia tempati, itu tempat di mana dia dibuang dulu gitu. Dan sampai sekarang dia bilang dia masih menyimpan dendam sama 8 orang itu. Walaupun dia tahu dia dicerita waktu itu ya, walaupun dia tahu ada 3 orang dari pelaku yang udah nyakitin dia itu udah nggak ada, tapi dia masih kayak penasaran, nyimpen dendam gitu loh, kayak sakit hati mungkin ya kalau kita bilang. Nah dari situlah dia tuh kayak minta tolong sebenarnya sama Puji untuk ngebalesin dendamnya itu. Cuman kan si Puji ini nggak tahu apa-apa ya. Si Puji ini nggak tahu apa-apa, dan itu kan cerita udah lama dulu sebelum ada pabrik itu gitu. Sampai akhirnya setiap malam dari setelah si Puji cerita itu sama aku, dia didatengin dalam mimpi. Si Puji ini kalau tidur kayak ngigo, kayak tidurnya tuh kayak gelisah gitu. Terus suka tiba-tiba pingsan, sakit-sakitan itu dari setelah si Puji ini didatengin dalam mimpi. Dan selama itu juga memang aku sering banget melihat sosok perempuan ini selalu ngikutin Puji kemanapun. Dan Puji pun tahu, tapi dibiarin. Bukan dibiarin, Puji berusaha untuk udahlah pergi, jangan ngikutin aku gitu ya. Maksudnya aku nggak bisa bantu kamu, aku nggak bisa apa-apa. Tapi memang perempuan ini kayaknya suka sama Puji. Memang dia bilang kan dia suka sama anak ini, saya suka sama anak ini. Cuman kan karena memang kita sama-sama peka, tapi kita nggak bisa apa-apa gitu. Sampai akhirnya aku ngomong sama Puji, aku saranin untuk coba kamu ngomong sama orang tua kamu pulang dulu. Mungkin ada orang pintar atau mungkin kiai atau ustadz yang bisa bantu biar dia nggak ngikutin kamu terus. Kasihan kamunya, karena dari hari ke hari, dari setelah kejadian itu kondisi fisiknya Puji tuh benar-benar beda banget. Iya. Jadi dari yang tadinya tuh memang kalem anaknya, cuman ceria gitu, seger. Ini tuh nggak, jadi banyak ngelamun, jadi kayak pucet, jadi kayak nggak ada gairah hidup gitu. Nah akhirnya dengan sedikit agak dipaksa, aku bilang ya udah kamu izin aja kerja untuk 1 minggu, mungkin kamu pulang ke Bekasi, kamu ngomong sama orang tua kamu, mungkin bisa dicariin orang yang bisa ngusir. Akhirnya sama Puji diturutin, pulanglah dia ke rumah orang tuanya. Sampai di rumah orang tuanya mungkin dia ceritain semua. Terus dia nelfon aku, dia bilang dia mau dibawa pulang dulu ke Surabaya sementara. Karena di sana ada salah satu pamannya yang mungkin orang bisa. Akhirnya pulang ke Surabaya, tapi kita masih berkabar. Kita masih berkabar gimana kondisi dia, gimana kondisi aku. Dan selama si Puji pulang ini nggak ada di kos-kosan, ya memang sosok cewek ini nggak pernah aku lihat lagi di kosan. Iya, jadi memang dia tuh nempelnya sama Puji gitu. Nah dia pulang lah nih ke Surabaya, ke tempat salah satu pamannya, omnya, yang katanya juga orang bisa. Di sana dia bilang dia diruat, mungkin diruqyah. Dan selama di ruqyah itu dia bilang sosok ini menceritakan ulang lagi kejadian yang sebelumnya dia udah ceritain juga ke si Puji ini. Dia ceritain dia cuma pengen minta tolong sama Puji untuk cari nih 5 orang lagi adanya di mana, karena dia masih sakit hati banget sama perlakuan dari orang-orang ini yang udah tega memperkosa dia sampai akhirnya dia dibunuh dan kedua matanya dicongkel itu. Sampai akhirnya si Puji, kalau tadi teman-teman mungkin ada yang nge di kamera, di belakang Fahra tadi ada sosok perempuan, cuman aku nggak tahu dia datangnya dari mana. Kalau mungkin ada teman-teman yang bisa juga, tadi sekilas dia cuma lewat aja sih, tapi mungkin bukan sosok yang aku ceritakan, mungkin sosok yang kebetulan lewat atau mungkin memang ada di sini. Kalau mungkin ada yang ngeh gitu ya, cuma sekelebatannya. Untuk sekarang nggak ada. Lanjut lagi ke Puji. Dari setelah dia diruat, dia balik lagi ke Bekasi, kondisinya udah jauh lebih baik. Cuma memang si sosok perempuan ini sudah tidak dengan dia, tapi balik lagi ke toilet yang ada di pabrik. Karena biar bagaimanapun dia bilang ini tempat saya. Saya
meninggalnya dan dibuangnya di sini. Berhasil. Iya berhasil. Tapi si sosok ini tetap kalau lagi kita di pabrik dia ngikutin Puji, memang masih tetap ngikutin Puji, cuman enggak yang sampai sebelumnya sampai kita pulang ke kos-kosan diikutin gitu. Jadi setelah si Puji ini dibawa ke Surabaya dan dia diobati sama pamannya di sana sampai akhirnya dia sehat lagi, kita balik lagi kerja bareng-bareng lagi di pabriknya itu. Dan ternyata si sosok perempuan ini memang tidak mau dipindahkan. Jadi dia mau tetap ada di tempat di mana dulu dia dibuang, yang sekarang tempat itu jadi toilet di pabrik yang tempat kita kerja. Karena mungkin si sosok ini masih nyimpen rasa sakit hati, rasa dendam atau penasaran, pengen nyari yang 5 orang laki-laki ini yang ngelakuin di masa hidupnya dia gitu. Jadi makanya kenapa dia nggak mau pindah dan ingin tetap ada di situ gitu. Karena si Puji ini sempat cerita sama aku, dari 8 orang laki-laki yang diceritakan oleh sosok ini, salah satunya itu laki-laki yang dia suka dulunya. Ya, jadi mungkin kayak apa ya, kalau anak zaman sekarang kayak aku nih suka sama cowok itu, terus cowok itu tuh ngajak aku jalan-jalan keluar main, mau lah ya sama cowok yang aku suka gitu. Tapi ternyata cowok itu ada maksud jahat, ada maksud lain gitu. Nah sampai akhirnya kejadian lah, dia diperkosa dan dibunuh, lalu jasadnya dibuang di area yang dulunya sawah sekarang jadi pabrik itu gitu. Wah, ini kayak cerita kayak gini aku pikir tuh cuma ada di film doang, tapi ternyata ada di kisah nyata sampai dendam. Karena kan dulunya sosok ini manusia sama seperti kita ya, punya masa lalu gitu. Mungkin masa lalu dia itu kurang enak untuk diingat mungkin. Karena sadis juga dibunuhnya ya, sampai dicongkel matanya. Well, Basti, Kak Firda makasih banyak udah mau cerita di sini. Itu dia tadi kisah ketempelan kuntilanak yang dialami sama temennya Kak Firda sendiri. Buat para Basti mungkin jadi lebih hati-hati aja ya gitu, untuk kenal sama orang, untuk berteman sama orang. Kita apalagi di zaman sekarang harus lebih hati-hati lagi. Iya, karena siapapun dan apapun yang mungkin di mata kita kelihatan paling tulus, justru itu yang paling menyakiti. Catat. Thank you so much Basti for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn on post notification biar kalian gak ketinggalan setiap kita upload video baru. See you.